Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi para rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan. Dalam sesi aktivitas keempat ya, dalam mata kuliah karya ilmiah, ini ada sebenarnya 3 poin penting yang harus kita pelajari bersama. Pertama itu, rekan-rekan mahasiswa diharapkan bisa meneruskan rencana penulisan karya ilmiah yang sudah direncanakan kemarin. Jadi kan kemarin kita sudah belajar membuat judul ya. Jadi beberapa judul sudah direvisi untuk bisa layak menjadi karya ilmiah yang baik dan benar. Nah, jadi kalau misalnya masih ada judul yang terlalu lebar, terlalu sempit, itu juga harus diperbaiki dan dicocokin aja dengan apa standar mahasiswa ya. Jadi jangan terlalu lebar juga atau jangan terlalu sempit lokusnya kayak itu karena akan sulit untuk nanti bagi mahasiswa untuk menarasikan. Nah, misalnya contohnya kemarin tentang analisis pasal 21, itu kan susah ya, terlalu sempit itu dan tidak bisa juga dielaborasi secara maksimal. Nah, kemudian eh, teman-teman juga diharapkan untuk bisa melanjutkan ya dari judul itu menjadi sebuah kerangka paper yang bagus atau karya ilmiah yang bagus. Jadi mulai menuliskan pendahuluan. Pendahuluan itu dimulai dari misalnya fenomena-fenomena yang terjadi saat ini itu kemudian teman-teman narasikan menjadi beberapa paragraf ya mungkin sekitar 1.000 sampai 1.500 kata ya kalau untuk pendahuluan itu jangan lebih ya. Kalau kelebihan nggak jelek juga. Kemudian ditambahi literatur-literatur review ataupun penelitian-penelitian terdahulu atau referensi-referensi yang mendukung. Jadi per paragraf, per kalimat itu kira-kira kalau misalnya ada hal-hal baru itu harusnya ditambahi referensi sehingga bagus ya ketika orang pembaca melihat bahwa oh ini referensinya ada jadi tidak sembarangan. Nah, kemudian teman-teman juga bisa menambahkan teori yang pendukung dari buku ya atas tema ini, topik ini misalnya. Misalnya contohnya pengendalian internal, teman-teman bisa menambahkan beberapa tambahan buku atau kalau enggak ya jurnal lah minimal ya. Nah, harapannya minimal 5 jurnal atau 5 buku kayak gitu. Nah, akan lebih bagus kalau misalnya lebih. Nah, kemudian dari sini juga hati-hati. Yang tahap kedua yang harus kita tekankan adalah pengutipan ataupun kutipan. Jadi yang kita gunakan adalah body note ya, bukan footnote. Jadi mahasiswa tidak diperkenankan untuk membuat footnote, tapi body note. Nah, body note itu misalnya, contohnya misalnya Citra, 2023. Nah, itu buka kurung Citra, 2023. Tapi masih banyak ya, misalnya ada mahasiswa yang bikin dalam, itu nggak boleh ya, karena harus dari sumber pertama. Caranya gimana Pak? Nanti bisa dibuka di Google Scholar, teman-teman cari kutipan Google Scholar, ketik Google Scholar, terus nanti judulnya apa, masukkan namanya apa, terus kemudian ada klik di kutip. Nah, itu kutip itu ada tulisan apa, Chicago. Nah, itu teman-teman ambil apa? American Psychological Association. Nah, ini yang standar yang kita gunakan. Nah, itu nanti teman-teman masukkan. Dan bagusnya lagi kalau di paper itu ada DOI-nya ya, teman-teman bisa masukkan DOI juga. Nah, itu ya. Jadi, kemudian ada juga yang membuat DKK, misalnya Anissa DKK 2023. Salah ya, harusnya at all. At all-nya dimiringkan, titik koma 2023. Nah, ini sering banget hal-hal sepele seperti ini masih ditemui oleh dalam penulisan karya ilmiah. Nah, yang terakhir, teman-teman juga harus belajar membuat daftar pustaka yang baik dan benar. Nah, itu tadi yang saya bilang, tinggal ambil dari kutip di Google Scholar. Ada kan Google Scholar, nanti papernya apa, judulnya apa, terus nanti tinggal klik di kutip. Nah, itu tinggal di copy paste aja. Nah, bagus lagi ditambahi DOI. Nah, mungkin itu ya dari saya, dan memanfaatkan grup-grup ini di WhatsApp. Jadi teman-teman bisa menanya secara langsung aja, nggak ada waktu pembatasan kalau saya ya. Yang penting teman-teman nanya, kemudian nanti kira-kira yang kurang pas tanya, ataupun nanya, Pak, ini kira-kira referensinya apa yang bagus, teorinya apa yang bagus. Sehingga karya-karya ilmiah teman-teman nanti akan bagus. Tapi kalau diam aja susah ya. Nah itu. Nah itu terus jangan lupa tugas dan diskusinya juga ya, absen juga harus diperhatikan. Itu mungkin dari saya ya, tetap semangat karena masalahnya bikin paper atau karya ilmiah ini harus semangat dan pantang menyerah dan nekat karena kalau tidak ya nggak akan jadi-jadi. Itu ya dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat belajar.